Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan Ibu, saya Desi Widya Safitri selaku ahli gizi yang bertugas hari ini. Maaf, dengan Ibu siapa ya? Nama saya Deli Kartika Bu. Baik Ibu Deli, apakah ada yang dapat saya bantu? Begini Bu, sebelumnya saya telah melakukan medical check up karena belakangan ini saya sering buang air kecil dan lebih mudah lapar Bu. Kemudian dokter menganjurkan kepada saya ke ahli gizi untuk berkonsultasi mengenai masalah gizi yang saya alami. Oh begitu ya Ibu, apakah saya dapat melihat surat rujukannya? Boleh Bu, silakan Bu. Baik Ibu. Baik Ibu, berdasarkan surat rujukan dokter ini, Ibu mengalami diabetes mellitus tipe 1. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah tubuh kita melebihi batas normal Ibu. Dan ini mengakibatkan tubuh tidak mampu menghasilkan hormon insulin secara optimal. Oleh karena itu, tujuan konseling gizi hari ini adalah untuk mendiskusikan terkait perubahan pola makan, mengikuti anjuran makan untuk mengatasi kondisi diabetes mellitus tipe 1 ini. Proses konseling akan berlangsung kurang lebih 60 menit, meliputi pengkajian gizi yang melalui data antropometri, data laboratorium, data klinis, data riwayat makan, riwayat personal, dan penetapan diagnosa gizi beserta implementasinya. Saya berharap Ibu Deli bersedia bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling ini ya Ibu. Baik Bu. Kalau begitu, sekarang kita lakukan pengukuran terhadap tinggi badan dan berat badan Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Mari Ibu. Baik Bu. Baik Ibu, silakan berdiri di sini. Angkat diri Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran berat badan. Silakan Ibu berdiri di atas timbangan. Oke baik Ibu, pengukuran telah selesai. Mari silakan duduk kembali Ibu. Silakan duduk Ibu. Ya Bu, terima kasih. Berdasarkan pengukuran yang tadi telah kita lakukan, berat badan Ibu 72 kg dengan tinggi badan 155 cm. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu, saya hitung terlebih dahulu IMT atau indeks massa tubuh Ibu. Baik Bu. Oh iya, kalau boleh tahu usia Ibu berapa ya? Usia saya 35 tahun Ibu. 35 tahun ya Ibu. Baik Ibu, di sini saya telah menghitung IMT Ibu dan berada pada angka 29,9. Berdasarkan ketetapan di sini, angka 29,9 lebih dari 27 kan Ibu, dan itu termasuk ke dalam kategori gemuk berat. Nah, oh iya, IMT ini adalah salah satu metode yang kita lakukan untuk mengetahui status gizi seseorang Ibu. Jadi bagaimana ya Bu? Apakah saya harus menurunkan berat badan saya? Iya benar Ibu. Jadi berapa berat badan yang normal untuk saya Bu? Berat badan ideal Ibu berdasarkan tinggi badan Ibu berada pada angka 46,75 kg Ibu. Apakah saya masih bisa menurunkan berat badan Bu? Pasti bisa Ibu. Ibu jangan khawatir ya. Di sini kita akan mendiskusikan bersama-sama bagaimana caranya agar Ibu dapat mencapai status gizi yang normal. Saya harap Ibu dapat menjawab pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya dan saya jamin kerahasiaan Ibu akan terjaga. Baik Bu. Baik Ibu, pada surat rujukan ini kadar gula darah puasa Ibu sebesar 170 mg per desiliter dan ini termasuk ke dalam kategori tinggi Ibu. Sementara kadar normalnya ada di angka 70-100 mg per desiliter. Oh iya benar Bu, sebelumnya saya sudah pernah melakukan konsultasi mengenai diabetes mellitus, tapi tidak ada perubahan Bu. Oh begitu ya Ibu, jadi Ibu sudah pernah melakukan konsultasi ya sebelumnya, namun tidak ada perubahan. Kalau boleh tahu, apakah ada saran dari konsultan yang tidak Ibu lakukan? Saya diminta untuk mengurangi makanan yang manis dan minuman yang manis sih Bu, tapi saya kesulitan untuk menahan nafsu makan saya. Oh, Ibu memiliki kesulitan ya untuk mengontrol nafsu makan. Baik Ibu, sekali begitu saya akan bertanya mengenai pola makan Ibu. Apakah Ibu bisa ceritakan, Ibu keseharian makan apa saja ya? Biasanya saya sarapan nasi goreng pakai telur ceplok dan sosis Bu. Terus sampai di kantor biasanya saya membeli donat gula. Oh, berarti donat gulanya sebagai selingannya Ibu. Kalau makan siangnya, biasanya Ibu makan apa ya? Kalau makan siang saya biasanya membeli nasi padang Bu. Wah, Ibu suka dengan nasi padang ya? Kalau biasanya makan nasi padang, lauknya pakai apa ya Bu? Saya biasanya membeli lauk rendang dan juga paru balado Bu. Sehabis makan nasi padang, Ibu ada konsumsi yang lain gitu seperti camilan atau minuman-minuman?
Oh iya ada Bu, sehabis makan siang saya biasanya membeli Thai tea atau es teler. Terus kalau pulang dari kantor saya biasanya membeli jajanan pinggir jalan seperti kebab atau martabak telur atau gorengan Bu. Oke, berarti ibu siang makannya nasi padang, terus minumannya itu Thai tea atau es teler, dan kemudian untuk selingan sorenya ibu memakan kebab, martabak telur atau gorengan ya. Iya benar Bu. Oke, selanjutnya ibu untuk makan malam, bagaimana ya ibu? Kalau malam hari saya biasanya tidak makan nasi Bu. Biasanya saya membeli bakso atau mie ayam atau juga somai. Oke, baik ibu. Selanjutnya tadi ibu bilang nasi padang kan ya. Nah, kira-kira nasinya berapa banyak ya ibu? Apakah ada di sini ibu? Biasanya saya makan 2 centong kayu yang ini Bu. Oke, baik ibu. Baik ibu, untuk pola makan sudah selesai. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai aktivitas fisik ibu. Kalau boleh tahu, saat ini ibu sedang sibuk apa ya? Saya seorang akuntan di sebuah perusahaan Ibu. Oh, ibu seorang akuntan ya. Lalu untuk aktivitasnya sehari-hari bagaimana ibu? Biasanya saya di kantor hanya duduk di meja kerja saja Bu. Terus setelah pulang kerja saya streaming film atau drakor atau menemani anak saya menonton televisi. Oh, ibu sudah punya anak ya. Kalau boleh tahu usia berapa anaknya ibu? Anak saya masih SD Bu, usia 8 tahun. Masih kecil ya bu anaknya. Ya iya Ibu. Untuk aktivitas fisik lainnya ibu, seperti pekerjaan rumah misalnya? Kalau pekerjaan rumah biasanya dilakukan oleh ART saya Bu, karena saya seharian di kantor dari pagi pulangnya juga sudah sore, jadi saya tidak sempat untuk bersih-bersih rumah. Oh begitu ya ibu. Berarti untuk aktivitas ibu dapat disimpulkan cukup jarang, dan ini termasuk dalam kategori ringan ya ibu. Oh iya Bu. Baik ibu, dari yang telah ibu sampaikan tadi, ada beberapa hal yang mengarahkan ibu ke penyakit diabetes mellitus ini. Yang pertama, ibu suka mengonsumsi makanan dan minuman manis kan, seperti donat gula, es teler, dan Thai tea. Kemudian ibu suka mengonsumsi makanan siap saji yang berlemak tinggi, seperti kebab, martabak telur, gorengan, bakso, mie ayam, dan siomay. Selain itu, dari segi aktivitas fisik juga ibu tidak pernah berolahraga kan? Oh iya, tadi saat ibu menyebutkan kebiasaan makan sehari-hari, ibu tidak ada menyebutkan sayur dan buah. Apakah ibu mengonsumsi sayur dan buah? Saya tidak suka makan sayur Bu, dan juga jarang makan buah. Baik ibu, berarti dapat kita simpulkan perubahan nilai laboratorium, yaitu gula darah puasa yang tinggi berkaitan dengan diabetes mellitus tipe 1, dan ini ditandai dengan kadar gula darah puasa ibu yang tinggi, dan itu mencapai 170 mg per desiliter. Dan juga berat badan ibu berlebih. Hal ini berkaitan dengan pola makan yang salah, ditandai dengan IMT 29,9. Selain itu, ketidaksiapan untuk diet merubah perilaku berkaitan dengan ibu tidak melakukan diet yang dianjurkan dan kesulitan untuk mengendalikan nafsu makan. Hal ini ditandai dengan ibu masih mengonsumsi makanan dan minuman manis, dan ibu masih makan makanan yang diolah dengan digoreng, serta ibu masih makan jeroan kan? Jadi saya harus merubah kebiasaan makan saya ya Bu. Saya suka sekali Bu dengan paru balado dan juga donat gula tuh, udah langganan saya Bu. Jadi setiap pagi biar sayanya semangat kerja, saya makan donat kesukaan saya terlebih dahulu Bu. Oh begitu ya ibu. Baik ibu, kalau begitu saya memiliki beberapa alternatif solusi untuk menormalkan kadar gula darah puasa ibu beserta IMT. Nah, dengan cara mengatur pola makan serta dibarengi dengan aktivitas fisik. Tadi ibu mengatakan bahwa sulit untuk mengendalikan nafsu makan, apalagi donat gula kesukaan ibu kan. Nah, tidak langsung berhenti mengonsumsi donat gula itu tidak apa-apa. Yang tadinya ibu mengonsumsi setiap hari bisa diganti jadi seminggu 2 kali atau seminggu sekali, seperti itu. Apakah ibu bisa? Apa ada pilihan lain tidak Bu? Saya sulit sekali untuk menahan selera makan saya. Agar gula darah ibu dapat menurun, ya harus dilakukan ibu. Kalau misalnya terlalu berat, ibu bisa menguranginya jadi 2 hari sekali mungkin. Nah, tapi special request, donatnya tanpa tambahan gula lagi untuk mengurangi konsumsi gula. Selain donat gula, kebiasaan ibu mengonsumsi es teler dan Thai tea juga dapat dikurangi ibu, dan dapat digantikan dengan air putih atau dengan jus tanpa gula. Insya Allah saya coba Bu. Oke ibu, jadi begini, pada penderita diabetes, salah satu kunci keberhasilan mengendalikannya yaitu menjaga pola makannya.
Nah, jadi pola makan diabetes mellitus itu ada yang namanya tepat 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal makan. Maksudnya ini bagaimana ya? Begini, Bu. Nah, kita perhatikan untuk jadwal makan Ibu sendiri masih tidak memenuhi anjuran dari diet DM ini kan Ibu. Selain itu, untuk mengonsumsi sayur dan buah juga Ibu sangat minim. Maka dari itu, Ibu perlu memperhatikan jenis dari bahan makanan yang Ibu konsumsi. Nah, di leaflet ini ada jenis bahan makan yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan, serta yang dibatasi Ibu. Nah, untuk jadwal makan itu sendiri bisa dilakukan sebanyak 3 kali sehari untuk makanan pokok dan 2 kali untuk makanan selingan. Tapi ingat, untuk makan malamnya diusahakan jangan lewat di atas jam 8 malam. Oh, begitu ya, Bu. Baik. Selanjutnya nih, Ibu suka mengonsumsi paru balado kan? Nah, paru termasuk ke dalam jeroan Ibu dan itu termasuk ke dalam bahan makanan yang tidak dianjurkan. Nah, di sini juga ada daging berlemak tinggi dan juga gorengan yang tidak dianjurkan Ibu. Ibu suka mengonsumsi daging rendang, gorengan, bakso, dan mie kan Ibu? Nah, ini termasuk makanan yang berlemak dan tinggi natrium. Dan ini termasuk ke dalam makanan yang dibatasi. Oh, ternyata kebiasaan makan saya sangat buruk ya, Bu. Tapi saya akan usahakan untuk merubahnya pelan-pelan deh, Bu. Jadi untuk selingan saya apa ya, Bu, yang bagus kalau donat, gula, dan gorengannya dibatasi? Benar Ibu, harus pelan-pelan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Dan untuk selingan, Ibu dapat menggantinya dengan buah. Berarti saya harus rajin stok buah di rumah ya, Bu? Benar Ibu, jauh lebih baik kita jadikan buah sebagai cemilan dibandingkan kita harus mengonsumsi kue atau gorengan. Nah, Ibu juga punya anak kecil kan? Buah sangat baik loh Bu untuk membantu tumbuh kembang anak kecil. Bisa sekalian kan jadinya? Oh, oke, Bu. Baik, nanti saya akan coba di rumah. Selanjutnya, Ibu tidak suka makan sayur kan? Kalau boleh tahu, apakah ada alasan Ibu tidak menyukai sayur? Dan apakah ada sayuran yang masih Ibu toleransi untuk dikonsumsi? Saya masih mau sih, Bu, kalau makan sayur kangkung atau bayam yang bening. Saya nggak suka sayur karena saya pernah makan sayur yang pahit, Bu. Nah, kalau begitu, makanan Ibu dapat ditambahkan dengan sayur bening bayam atau bening kangkung agar ada serat yang Ibu konsumsi. Selain itu, nggak semua sayuran itu pahit loh, Bu. Ada sayuran seperti wortel, kol, brokoli, ataupun sawi putih, dan banyak lagi. Nah, sayur-sayuran yang tadi barusan saya sebutkan, itu juga enak loh, Bu, dijadikan sayur bening. Oh iya Kak, Bu, nanti saya coba deh di rumah. Baik Ibu, selanjutnya untuk aktivitas fisik. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu pergi pagi dan pulang sore sehingga tidak sempat untuk melakukan pekerjaan rumah kan? Nah, Ibu dapat berolahraga dengan berjalan santai di sekitar rumah selama 30 menit sekalian menghabiskan waktu bersama anak Ibu. Hitung-hitung untuk menggerakkan badan Ibu. Saya ragu, Bu, apakah saya bisa setiap hari berjalan kaki selama 30 menit. Apalagi kalau pulang dari kantor rasanya udah mau istirahat aja. Seperti yang tadi saya katakan, pelan-pelan saja tidak apa-apa Ibu. Misalnya 3 hari sekali selama 30 menit. Nah, untuk weekend nanti bisa ditambah. Yang tadinya 30 menit nih, ditambah menjadi 45 menit. Atau kalau weekend, Ibu bisa menggantinya dengan olahraga lain seperti senam atau juga berenang Ibu. Benar juga ya, Bu. Kalau saya mau sehat, ya harus bisa ya saya, Bu. Benar Ibu, kunci sehat itu kan berasal dari diri kita sendiri kan? Setuju, Bu. Baik Ibu, dari beberapa solusi yang tadi saya sampaikan, kira-kira mana yang dapat Ibu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan berusaha mengurangi makan donat gula kesukaan saya menjadi 2 kali seminggu. Kemudian saya request juga tidak ada tambahan gula, jadi hanya donatnya saja, Bu. Terus saya mau berhenti minum Thai tea dan es teler deh, Bu. Saya akan ganti menjadi minum air putih biar lebih sehat. Saya juga akan berusaha untuk mengurangi makanan berminyak seperti gorengan, mie ayam, dan bakso. Saya juga mau coba saran Ibu tentang sayur bening dan cemilannya mau saya ganti jadi cemilan buah aja. Apalagi setelah baca di sini kalau faktor diabetes itu ada riwayat keluarganya juga, Bu. Saya takut anak saya nanti terkena diabetes dan saya coba mau jalan kaki 30 menit bersama anak saya biar bisa menghabiskan waktu walaupun sayanya sibuk bekerja. Wah, saya senang sekali mendengarnya Ibu. Jadi, pada konseling pertama ini Ibu berkomitmen untuk mulai membiasakan makan sayur dan buah.
membatasi makanan yang tidak dianjurkan, serta dengan menambah aktivitas fisik. Benar Ibu? Iya Bu, betul. Baik Ibu, untuk pertemuan pertama ini kita lihat dan kita evaluasi selama 2 minggu ke depan apakah ada perubahan atau apakah Ibu dapat berpegang pada komitmen yang tadi Ibu katakan. Untuk rekomendasi menunya sudah ada di leaflet ini Ibu. Tapi saya juga akan mengirimkan rekomendasi menu sesuai dengan kebutuhan Ibu. Saya akan memberikan menu diet DM 1100 kilokalori dengan tujuan mencapai kadar gula darah normal dan menurunkan berat badan hingga mencapai status gizi yang normal. Baik Bu. Baik Ibu, apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini? Saya rasa sudah tidak ada lagi Bu, sudah cukup. Baik Ibu Deli, untuk proses konseling selanjutnya akan kita jadwalkan di minggu mendatang dan proses konseling gizi hari ini telah selesai. Sampai ketemu di minggu mendatang ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali Ibu. Ini leafletnya boleh dibawa pulang Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan jangan sungkan untuk hubungi saya lagi. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Semangat dan sehat selalu ya Ibu. Terima kasih Ibu. Hati-hati di jalan. Baik, Bu.